Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fahmi yang mengajar di SDN Rawabadak Utara 19 pada hari ini Rabu 14 Desember 2022 akan membuat video praktik pembelajaran dalam memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk berikutnya, mari kita simak video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ada baiknya berdoa. Silakan pimpin berdoa Zaneta. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Diawali dengan taus. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berdoa. Coba lihat teman kelompok kamu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Oke, Atara, Maulana, dan Istiana. Baik, saya catat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari semua peserta berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Indonesia, bangsa
pada pembelajaran kedua. Ya, Janeta. Cita-cita dan tempo. Oke, cita-cita dan nada dan tempo pada sebuah lagu ya. Itu yang kemarin. Saat ini kita akan mempelajari tetap tema 6. Yang pertama, setelah menyimak video dan membaca teks, peternak muda dari Malang, peserta didik mampu memerinci manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak slide presentasi, peserta didik mampu menunjukkan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, setelah menyimak slide presentasi dan video, peserta didik mampu menelaah hubungan karakteristik, ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak slide dan video, peserta didik mampu membuat laporan hubungan antara karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Melanjutkan pelajaran, kita sudah membuat kelompok kemarin ya. Ada berapa kelompok? 5 kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan Pak Guru bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nanti. Ya. Oke, LKPD yang sudah Bapak berikan dikerjakan nanti untuk didiskusikan kelompok kalian. Jadi kalian harus memperhatikan materi apa yang Pak Guru sampaikan agar kalian bisa mengerjakan LKPD dengan benar. Ya, coba lihat gambar yang ada di depan. Ya, gambar apa? Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab gambar apa yang ada di depan? Tunjuk tangan yang bisa jawab. Janeta. Macam-macam suku. Ya, macam-macam suku ya. Dari kita bisa lihat dari gambar ada berbagai macam pakaian adat. Itu menunjukkan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya, tentu saja kita bisa lihat contoh dari kelas kita ini, kelas 4C ya, dari berbagai macam suku. Coba ada yang dari Jawa Barat. Siapa? Tunjuk tangan. Suku Sunda biasanya. Iya, ada Rangga, Naila, Nada. Oke, dari Jawa Tengah. Ada tidak yang dari Jawa Tengah? Amanda, Aliza. Ya, kalau dari Sumatera apakah ada kelas 4C? Oh ya, Naura dari mana Sumateranya? Padang. Oh iya. Rifki dari mana? Sumatera Barat juga, dari Padang ya. Itu adalah contoh kecil dari kelas kita di 4C. Dari semua anak di kelas 4C ya, dari berbagai macam keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya, lalu gambar yang kedua. Ya, gambar apa? Indira. Macam-macam agama. Iya, macam-macam pemeluk agama yang ada di Indonesia ya. Ada beberapa agama di Indonesia. Pertama yaitu Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha ya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya, dari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Tentunya ya, kebetulan memang di kelas 4C ini semua beragama Muslim ya, semua beragama Islam. Tapi di lingkungan kamu pasti ada tentang manfaat keragaman karakteristik individu. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai negara yang memiliki kekayaan suku dan juga budaya, Indonesia terkenal dengan keragaman. Hal tersebut harus dihormati oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, baik dalam persamaan maupun di perbedaan.
Setiap suku bangsa memiliki budaya yang khas yang memberikan jati diri terhadap suku bangsa Indonesia yang lain. Begitu pula dengan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia juga memiliki karakteristik yang beragam. Kita pasti pernah memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa. Setiap suku memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukanlah. Contohnya tadi yang pertama ada keberagaman suku, lalu ada keberagaman agama, lalu pekerjaan ya. Di Indonesia ini berbagai macam agama, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam pekerjaan dan profesi ya. Ya, tentu itulah keberagaman dan uniknya Indonesia. Nah, coba sekarang kalian buka ya bacaan teks halaman 24. Siapa yang ingin membaca? Oke, Naura, silakan. Peternak muda dari Malang menjadi pengusaha di usia muda. Mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri sesuai kuliah. Seseorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapat dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapatkan inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapat dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai berternak dan sapi. Setelah usaha berjalan setahun berikutnya, ia mengembangkan usaha untuk membangun peternakan dan memotong ayam. Jawab. Ya, siapa? Naila. Jerome ya. Jerome ini terkenal dengan YouTube-nya, dengan konten-kontennya yang sangat mengedukasi kita. Ya, dia membuat konten dalam menyampaikan pelajaran apa? Matematika. Ya, walaupun dia seorang konten YouTuber, tetapi dia tidak melupakan pendidikannya dan dia adalah salah satu contoh pengusaha muda juga di Indonesia tentunya. Ya. Nah, Pak Guru juga setelah ini punya video tips ya, bagaimana sih supaya kita tidak bermalas-malasan, apalagi di usia kalian semua, di usia tingkat pendidikan dasar ya, karena kalian pasti semua mempunyai cita-cita harus kalian kejar dengan baik. Nah, kalian juga harus punya motivasi untuk mengejar cita-cita tersebut ya. Tolong disimak video berikut. Ya, judulnya sukses tidak datang dengan bermalas-malasan. Belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak itu sesuai yang satu ini. Peternakan sapi dan ayam.
Betul, peternakan sapi dan ayam. Ya, semuanya diem aja nih. Ya, gambar di depan adalah peternakan sapi dan ayam. Coba, ada yang punya peternakan di rumah atau orang tuanya atau kakeknya yang punya peternakan? Aruna, punya apa Aruna? Peternakan sapi. Di mana? Di kampung. Siapa tuh yang merawat? Ayah, kakek? Kakek, luar biasa ya. Salah satu teman kamu punya peternakan sapi. Ada lagi yang lain, Rangga. Punya apa Rangga? Peternakan ayam. Di mana Rangga? Di kampung juga ya. Ternyata luar biasa nih murid-murid Pak Guru. Ada yang punya peternakan sapi, ada yang punya peternakan ayam ya. Itu tentunya pemanfaatan sumber daya alam. Biasanya apa sih yang diambil dari sapi Aruna? Coba kalau kamu punya peternakan, apanya? Susunya, apalagi? Dagingnya, pinter. Apalagi yang lain, coba jawab. Nah, biasanya sapi mengeluarkan apa? Kotoran ya? Bisa digunakan untuk apa kotorannya? Pupuk. Pinter Irsan ya. Itu salah satu pemanfaatan sumber daya alam untuk hewan dari. Nah, untuk ayam apa saja yang dimanfaatkan? Dagingnya, apalagi? Telurnya, apalagi? Ayo, ada yang lupa? Apalagi? Bulunya, ya ayam bulunya juga bermanfaat, ya untuk kemoceng, bulu buat apa nih? Main apa nih? Main bulu tangkis itu dari bulu ayam, ya. Suka main raket kan, main tenis kan, bulu tangkis? Iya, kamu harus tahu dari mana itu yang biasa kita sebut kok, ya. Lalu ada apa lagi? Gambar apa nih di depan? Janeta lagi nih, Janeta terus yang jawab ya. Apa? Peternakan stroberi dan mangga. Perkebunan. Perkebunan apa? Stroberi dan mangga. Ada kebun stroberi dan ada kebun mangga ya. Ya, siapa yang punya pohon mangga atau pohon stroberi di rumah? Pohon apa di rumah? Rangga punya pohon apa di rumah? Hah? Apa Janeta? Pohon apa ya namanya? Cabe lu. Apalagi yang punya pohon berbuah, yang ada buahnya, coba ada lagi nggak? Punya di rumah jeruk. Luar biasa Janeta. Ada lagi yang lain? Apa Fadil? Pohon jambu Fadil. Suka manjat ya? Iya kan, pohon jambu gede kan ya, enak bisa dipanjat. Ya, Pak Guru juga waktu kecil senang manjat pohon jambu. Lanjut, ya. Ada lagi? Cukup? Nggak ada? Ya, perkebunan stroberi dan ada kebun mangga. Ya, tentu saja kebun stroberi biasa kita temukan di mana sih? Daerah mana? Pegunungan, pinter ya. Jarang di perkotaan ada kebun stroberi, itu sangat jarang, terutama kita yang tinggal di Jakarta ya, jarang banget. Bahkan tidak ada kalau Pak Guru tahu ya. Rata-rata ada di pegunungan, ada di Puncak, ada di Sukabumi, ada di Bandung, Lembang, dan berbagai macam daerah lainnya ya. Kalau mangga, nah baru nih ya. Pohon mangga tentu di sekitar kita pun banyak, karena dia tidak perlu daerah dingin ya. Di perkotaan pun, di pekarangan rumah pun banyak yang menanam pohon mangga. Ya, Pak Guru ya masih punya video tentunya. Ini adalah keberagaman ya sumber daya alam dan pemanfaatannya. Silakan kalian simak. Integrated farming atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah pertanian terpadu ya, berkelanjutan. Jadi konsep ini adalah
menentukan dari beberapa unit usaha. Di sini ada peternakan, ada perikanan, kemudian ada pertanian horti, kemudian ada juga buah-buahan ya yang lainnya. Nah, peternakan itu terdiri dari ada sapi, kemudian ada ayam, kemudian ada domba atau kambing ya. Kemudian integrasinya adalah kotorannya itu dimasukkan ke biogas, sehingga di dalam satu unit usaha dijadikan input bagi usaha yang lain. Sehingga dalam pertanian terpadu ini ada penghasilan yang menghasilkan harian, itu dari telur, tiap hari dapat telur, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan gitu konsepnya. Sehingga pertanian terpadu ini meskipun lahannya sedikit gitu ya, hanya 1.500 meter, minimal 1.000, itu sudah bisa menaikkan nilai ekonomi untuk pertanian. Sehingga orang itu untuk ketahanan pangan ada, ketahanan energi ada, kemudian istilahnya itu pangan juga ada nabati, ada hewani. Sehingga di suatu desa misalnya diterapkan seperti ini nanti akan lengkap, dia bisa bisa memberikan ketahanan pangan hewani dan nabati serta energi ramah lingkungan bisa didapat. Kalau dimulainya kita sudah mulai sama itu sendiri, kita mulai tahun 2013 kita membuat integratif ini, kemudian dijadikan tempat untuk pelatihan, terus langsung kami jadikan P4S namanya, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya, sehingga orang bisa datang ke sini untuk belajar mulai dari budidaya sapi, budidaya ayam, budidaya kambing, kemudian budidaya domba, budidaya ikan, pertanian dan sebagainya. Sehingga kalau orang mau jadi sarjana itu ya sudah banyak sarjana peternakan, sarjana perikanan seperti itu. Jadi kami melatih orang dari desa untuk kesini di P4S kami ini. Gak hanya dari desa, kami juga melatih dari narapidana ya. Di Kementerian Hukum dan HAM kami juga bekerja sama P4S-nya untuk membina narapidana yang mereka siap untuk keluar, dia bisa berbudidaya di bidang pertanian terpadu. Kalau tanaman yang cocok untuk pertanian terpadu ini banyak ya. Kita itu bisa dari hortikultur bisa, kemudian misalkan sayur-sayuran, misalkan kangkung, bayam, cabai, tomat, itu semuanya bisa. Sama sayuran apa saja bisa. Pinter sekali dalam menggunakan gadget-gadget kalian. Kita lanjutkan. Ya, setelah tadi kita sudah melihat gambar, video, ya lalu berbagai macam video dan bacaan, sekarang waktunya kita kerjakan LKPD. Ya, sudah Bapak berikan kan? Sudah. Ya, silakan kerjakan dan jangan lupa diskusikan. Ya. Selamat mengerjakan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kamu? Ya, 5. Ya, kalau ada yang kesulitan silakan tanya Pak Guru, ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, tulis nama kelompoknya. 1 aja, kelompok 1. Ya. Nama ketua Aliza. Yuk, silakan kerjakan. Ini kelompok berapa tadi? 4.
Ya, jenis keberagaman apa? Iya. Ya. Mana? Ya, tulis. Ya, ditulis. Ini jenis keberagamannya, lalu manfaatnya apa? Silakan. Gantian aja nulisnya. Satu kelompok harus kerjasama. Kenapa? Kelompok 4. Itu gambarnya apa? Keluarga. Kan apa? Ya, ada kakak, ada adik. Ya. Keluarga. Ya. Ayo dibagi. Sama LKPD yang kedua. Ya, ada 2 lembar, dibagi aja nggak apa-apa biar cepet ya. Beda-beda. Ya, kenapa Latifah? Ini nulisnya ke sini dulu. Sampai sini enggak apa-apa kan, Pak? Tahu di sini, langsung di sini. Segini dong enggak apa-apa kan? Atau dari sini nggak apa-apa. Ya, kalau ada kesulitan silakan tanya Pak Guru. Semua berdiri. Oke, semua berdiri. Ya, semangat. Ya. Tepuk semangat dulu, coba. Tepuk semangat. Oke, keren. Sekarang kalian pegang tangan teman kelompok kalian. Ya. Kalian buat lingkaran. Ayo. Teman kelompok saja, teman kelompok. Ayo. Kalau kurang muat nggak apa-apa, keluar. Keluar dari bangkunya nggak apa-apa. Bisa. Kalau nggak muat, keluar aja nggak apa-apa. Ya. Pegang. Sudah? Oke, sekarang perhatikan. Apa aba-aba dari Pak Guru. Kalau Pak Guru bilang atas, tangan kalian tentu ke atas. Kalau bawah, bawah. Kalau kanan, bagaimana? Kanan. Kiri, kiri. Bisa? Bisa? Oke, coba sekarang dengarkan apa kata Pak Guru. Kanan. Kanan. Oke, kiri. Kanan, atas, bawah, atas, kanan, 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 kiri, atas, bawah. Oke, tepuk tangan. Satu kali lagi, ada. Ayo, satu kali lagi. Sekarang kebalikannya.
Kalau Pak Guru bilang kanan berarti kamu ke Kalau Pak Guru bilang atas kamu ke Kalau Pak Guru bilang bawah kalian ke Oke, siap? Tapi ucapkan juga dengan mulut kalian masing-masing. Jadi kalau Pak Guru bilang Pak Guru bilang atas, kau bilang siap? 1, 2, 3. Kiri. Bawah. Kanan. Kiri. Kiri. Ayo, konsentrasi. Lanjut kelompok 2, silakan. Salah satu saja. Ya. Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Keragaman individu. Jenis keragaman pekerjaan. Manfaat keberagaman. Pekerjaan yang beragam dapat membangun kerjasama serta saling tolong-menolong dalam membutuhkan. 2. Agama. Keberagaman individu. Jenis pekerjaan agama. Manfaat keberagaman. Menimbulkan rasa sifat toleransi, menimbulkan rasa keharmonisan yang tinggi, lebih menghargai perbedaan. Jenis keberagaman. Keluarga. Manfaat keberagaman. Mengajarkan setiap anggota keluarga untuk menghormati perbedaan pendapat. Jenis keberagaman. Adat. Manfaat keberagaman. Menambah keragaman pola pikir dan sudut pandang dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama. Kesimpulan, keberagaman menjadi salah satu ciri khas bangsa yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai negara yang beragam, memupuk toleransi dan hidup rukun, karena terbiasa hidup dalam keragaman. Sejak kecil kita terbiasa dengan perbedaan dan toleransi adanya perbedaan tersebut. Oke, lanjut. Nomor 1. SDA hewan, sapi. Manfaat sumber daya alam. Dapat menghasilkan susu sapi, daging sapi, pupuk kandang. Ruang keberadaan sumber daya alam. Pedesaan. SDA tumbuhan, apel. Manfaat sumber daya alam, vitamin dan kesehatan. Ruang keberadaan sumber daya alam, pegunungan. 2. Ayam. Daging ayam, bulu ayam, pedesaan, mangga, vitamin dan kesehatan. Ruang keberadaan sumber daya alam, pedesaan dan pegunungan. 3. SDA hewan, kambing. Manfaat sumber daya alam, daging, kulit. Ruang keberadaan sumber daya alam, pedesaan. SDA tumbuhan, stroberi. Manfaat sumber daya alam, vitamin dan kesehatan. Ruang keberadaan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, cukup. Ya. Cukup presentasi hari ini. Ya, terima kasih yang sudah maju pada hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kalian sudah sangat baik dan bagus dalam mengerjakan LKPD-nya. Tepuk tangan. Apa ada yang lebih? Nah. Ya, silakan dikerjakan. Hanya 10 soal, 5 menit cukup. Ya, silakan dikerjakan.
pelajaran materi pada hari ini ya, dan mengerjakan LKPD, sudah menyimak slide, melihat gambar. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Indira, oke. Coba Indira ke sini. Kalau ya. Ya. Coba apa kesimpulan pelajaran hari ini? Hari ini kita sudah belajar mengenai keberagaman karakteristik individu dan manfaat keberagaman karakteristik individu di kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar mengenai permanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian dan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Terima kasih ya Indira sudah menyimpok 3. Ya, di situ saja Rifki. Kelompok 2 ya, maaf. Saya sangat senang belajar hari ini karena adanya tampilan-tampilan gambar dan video yang menarik saat pembelajaran. Saya juga senang karena adanya diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan memberikan pendapat. Senang kalau kalian senang dalam pembelajaran apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, Pak Guru sekali lagi mengucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik, sudah mengerjakan LKPD dengan baik, presentasi dengan baik, lalu mengerjakan evaluasi. Ya, terima kasih Pak Guru ucapkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. Silakan Janeta untuk memimpin doa.